kuliah teori maupun praktikum itu benar-benar dipadetin gitu. Bahkan dari kita pun nggak kenal hari libur mungkin gitu ya, karena Sabtu Minggu pun iya, karena misalnya kemahasiswaan juga dipakai di Sabtu Minggu gitu. Cuma Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Jakban, kembali lagi di podcast Jakban. Bersama saya Laili Rahmawati dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 2. Hari ini kita akan ngobrol bareng nih sama narasumber kita yang merupakan perwakilan dari salah satu politeknik yang tergabung di FKMPI Jakarta Raya Banten, yaitu Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Sebelum dimulai, mungkin kita bisa perkenalan dulu kali ya Mas, Mbak. Kepada Mas dan Mbak narasumber, kami persilakan untuk. Oke, terima kasih atas kesempatannya. Ya, halo Sobat Jakban, perkenalkan nama saya Rizky Hidayatullah selaku Presiden Mahasiswa dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Halo Sobat Jakban, perkenalkan saya Hanifal Aulawiyah dari Wakil Presiden Mahasiswa Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Halo, salam kenal ya Mas Rizky dan Mbak Hanifah. Ya Mas Mbak, jadi hari ini saya akan sedikit bertanya mengenai Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 supaya Sobat Jakban semuanya bisa lebih tahu nih mengenai Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu sendiri. Mungkin bisa diawali dari lokasi kali ya Mas Mbak, bisa dijelaskan mungkin kampusnya ini berada di mana sih lokasinya? Oke, ini sih yang unik dari kampus kita gitu Mbak. Orang-orang taunya Poltekkes Jakarta 3 itu ya berada di Jakarta gitu. Padahal sebenarnya Sobat Jakban, itu kita kampusnya itu berletak di Bekasi kayak gitu. Namanya Jakarta 3 namun letaknya di Bekasi. Tepatnya itu di Jatiwarna. Nah itu persis banget di samping tol. Jadi teman-teman apabila mau kunjungan ataupun mendatangi dari Poltekkes Jakarta 3, itu bisa banget keluar dari tol itu langsung ke Poltek kita kayak gitu. Nah Poltek kita itu terbagi menjadi 3 gedung kayak gitu. Mungkin dari Mbak. Iya, jadi teman-teman Poltekkes Jakarta 3 ini unik. Tadi saya nambahin aja dari Mas Rizky kalau kita itu sebenarnya punya 3 kampus. Yang pertama kampus utama itu ada di Jatiwarna. Yang kedua ada kampus D4 Kebidanan itu ada di Pulau Mas. Sorry lupa sama kampus sendiri. Terus sama di Kimia ini ada prodi Professionals kayak gitu. Jadi memang ada 3. Cuman kampus pusatnya sih yang unik, ada di Bekasi justru, yang sisanya ini malah di Jakarta kayak gitu. Baik, berarti memang meskipun terpisah tapi pusatnya ada di Bekasi ya Mbak? Yes, betul. Iya baik, kita beralih ke sejarahnya nih mungkin ya. Sejarah dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu sendiri, berdirinya itu sejak kapan sih Mas Mbak? Kalau didirikannya itu bertepat pada tanggal 16 April 2001. Nah, ini sebelum kita Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 berdiri, itu namanya bukan Poltekkes, tapi namanya itu akademi-akademi, seperti ada akademi keperawatan, akademi kebidanan, dan segala macamnya kayak gitu. Baru disatukan menjadi ya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini kayak gitu. Dari mana namanya? Iya, mungkin sebenarnya dari akademi-akademi tersebut kenapa memang pada akhirnya disatukan itu ada dari, kalau tidak salah ya, mohon dikoreksi juga, itu ada dari peraturan menteri yang memang pada akhirnya oh ya udah dari kumpulan sekolah-sekolah swasta dijadikan jadi satu sekolah di bawah naungan Kemenkes saja kayak gitu. Jadi ambil di sini. Benar. Karena dulunya itu memang terpisah, keperawatan sendiri, kebidanan, analis kesehatan, fisioterapi kayak gitu, baru kita bersatulah kayak gitu jadi Poltekkes gitu sih Mbak. Bahkan dari prodi, kalau dari jurusan saya Mas, dari D3 dan D4 itu tadinya dari akademi yang berbeda nih. Jadi gak cuma dari jurusan yang menyatu, tapi dari prodi-prodinya itu nyatu-nyatu juga gitu. Kayak D3 dan D4 gitu ya. Iya. Wah, menarik banget berarti ya. Dan udah cukup lama juga dari 2001 sampai sekarang masih berdiri. 20 tahun. Iya. Baik, Mas. Berarti setelah sudah berpuluh-puluh tahun berdiri, untuk akreditasinya mungkin bisa dijelaskan Mas, akreditasi dari kampusnya seperti apa? Ya, untuk akreditasi mungkin tiap tahun berbeda ya kayak gitu. Namun untuk tahun ini itu akreditasi kampus kami itu B, Mbak. Namun dari tiap jurusan itu berbeda. Jurusan kayak keperawatan, TLM dan segala macamnya itu berbeda-beda. Nah, itu banyak juga yang A dari kampus kami kayak gitu. Kecuali memang jurusan yang terbilang masih baru. Nah, ini kan masih perlu persiapan dan segala macamnya kayak gitu sih, Mbak.
Baik, berarti wah bagus banget nih teman-teman. Akreditasinya aja A dan B ya, maksudnya sangat luar biasa karena sudah berdiri sejak lama juga gitu kan. Kita beralih ke pendaftaran mahasiswa nih Mas. Jadi kan nanti mungkin bakalan ada pendaftaran mahasiswa lagi kan pastinya di tahun depan. Nah, untuk pendaftaran ini jalurnya ada banyak atau seperti apa Mas? Mungkin bisa dijelaskan jalur-jalur yang bisa ditempuh dari mahasiswa baru untuk ikut bergabung di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini. Oke, saya izin menjawab ya Mbak. Terkait jalur itu sebenarnya kalau misalkan kita spesifikin itu sebenarnya lumayan agak ribet ya, karena kan ada yang pendaftaran dari reguler sama profesi, ada alih jenjang juga. Cuman kalau misalkan dijadiin ringkes aja itu pertama ada jalur rapot PMDP, terus ada jalur Simama. Jalur Simama ini diselenggarakannya nggak sama Poltekkes Jakarta 3 aja, tapi Poltekkes nasional, seluruh Poltekkes gitu. Jadi namanya Simama, sama Simami. Jadi kalau Simami ini yang mandiri yang diadakan sama Poltekkes Jakarta 3 kayak gitu. Jadi terbagi menjadi 3 jalur sih Mbak. Dan itu jadwalnya berbeda. Yang paling dulu itu biasanya PMDP, yang seleksi rapot itu duluan kayak gitu. Jadi teman-teman mahasiswa ataupun teman-teman siswa dari SMA, SMK, kesehatan itu bisa mendaftar duluan itu di PMDP jalur rapot. Untuk range waktunya apakah setiap tahun berbeda? Untuk jalur pertama, kedua, dan ketiga itu range waktunya berbeda atau sudah ditetapkan gitu? Jalur pertama, habis itu nyambung ke jalur keduanya setelah 1 bulan atau seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan atau berbeda setiap tahunnya? Untuk tenggat waktunya itu sebenarnya tiap tahun kurang lebih sama ya, sekitar bulan misal Januari, Februari seperti itu gitu. Cuman memang tanggal persisnya itu aja yang berbeda kayak gitu. Baik, berarti ada 3 jalur nih teman-teman yang bisa ditempuh sama teman-teman. Kita lanjut ke Poltekkesnya itu sendiri ya. Jadi di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu sendiri ada julukan yang khusus nggak sih? Yang spesifiknya tuh itu Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 banget gitu. Mungkin bisa dijelaskan atau sebutan dari kampus kakak berdua. Oke, kalau misalkan dari kalau dulu itu namanya Sobat Jingga sih kalau sapaannya ya. Tapi kalau misalkan dari kampusnya sekarang itu udah upgrade jadi Polkes Jati Poltekkes Jakarta 3. Atau kalau misalkan ada juga yang nyebutnya itu Poltekkes Jakarta 3 itu Poltekkes Jati Warna. Jadi singkatannya itu tepat sih, pengertiannya beda-beda, tapi memang benar kayak gitu, Jati Jakarta 3 ataupun misal Jati Warna gitu. Kurang lebih sama sih kayak Jakarta 1, 2, 3 gitu kan. Kalau 1 kan jasa, kalau 2 itu jadu. Nah, kalau kita 3 Jati gitu. Iya, Mas. Benar-benar. Sama di Poltekkes Jakarta 2 juga Poltekkes Jadu Jadu. Baik, Mas. Untuk di lingkungan Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu sendiri, gimana sih Mas situasinya? Kan Mas Mbak ini udah cukup lama ya menempuh pendidikan di situ. Mungkin bisa dijelaskan lingkungannya seperti apa? Apakah perkuliahannya padat atau kesibukannya itu apa saja? Entah itu praktek, penugasan atau apa? Mungkin bisa sedikit diceritakan pada teman-teman. Untuk lingkungan Poltekkes Jakarta 3 ini khususnya kayak kegiatan mahasiswanya mungkin ya, jadwal kuliah dan segala macamnya kayak gitu. Sebenarnya dibilang padat ya, padat lah ya, semua Poltekkes mungkin sama lah kayak gitu, seluruh universitas juga pasti padat kayak gitu. Karena dari kami itu tepat itu 4 bulan Mbak, untuk perkuliahan itu 4 bulan. Nah terus 2 bulannya itu ya libur kuliah kayak gitu. Jadi bener-bener 4 bulan itu dimaksimalin, dipadatin bener-bener, jadi kayak kuliah teori maupun praktikum itu bener-bener dipadatin gitu. Bahkan dari kita pun nggak kenal hari libur mungkin gitu ya, karena Sabtu Minggu pun karena misalnya kemahasiswaan juga dipakai di Sabtu Minggu gitu. Cuman kadang terganggu dengan dosen-dosen yang memang berhalangan di hari kerja, di hari Kamis, Jumat gitu, jadi geser ke hari Sabtu Minggu kayak gitu. Jadi yang Minggu pun kita kadang kuliah juga gitu loh Mbak. Berarti memang cukup padat ya untuk jadwal perkuliahannya. Tapi memang biasanya perkuliahan memang seperti itu berjalan. Dan di kita pun kadang terbagi menjadi 2 termin Mbak. Jadi 1 semester itu ada 2 termin gitu. Jadi perkuliahan benar-benar bisa terhitung, misal kayak 2 bulan itu kita udah UAS. Jadi 2 kali UAS dalam 1 semester kayak gitu, di sistem termin namanya. Itu nggak seluruhnya sih, cuma beberapa jurusan kayak gitu. Itu mungkin dari jurusan
TLM. Iya, kalau saya kan TLM. Iya, gitu. kalau dari kebidanan sendiri bahkan D3 sama D4-nya itu beda Mbak. Kalau dari D3 sendiri itu menganut sistem blok. Jadi kalau misalkan, saya nggak tahu ya di Poltekkes Jakarta 2 itu pakai sistem blok apa enggak. Kita nggak mengenal WAR untuk SKS, jadi kita nggak ngambil mata kuliah, udah dipaketin. Sudah. Oh iya, benar-benar. Kalau di D4 sendiri sudah dipaketin, cuman memang bedanya sama D3 ini kalau mereka itu lebih ke 1 bulan itu 1 matkul aja. Tapi kalau misalkan D4 dari saya sendiri itu ya 1 semester itu udah 6 matkul udah semuanya. Kalau mereka 1 bulan 1 matkul, jadi selama 1 semester 6 bulan itu beda-beda matkulnya, masing-masing 1 per bulan seperti itu. Seperti itu. Iya. Informasi baru sih, menarik banget soalnya kalau di kampus aku juga sama. Jadi 1 semester itu sudah ditetapkan SKS-nya, jadi udah nggak ada war lagi. Iya, emang nggak Seperti bisa itu. ngambil SKS lebih gitu. Iya, sudah ditetapkan gitu. Wah, menarik banget nih. Aku baru tahu informasi yang tadi cuma 1 bulan itu 1 matkul ya gitu. Lain lagi di perawat sama fisio. Wah, luar biasa. Biasa, beda-beda kebijakannya. Baik, untuk prodi dan jurusannya yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini mungkin bisa disebutkan Mas Mbak, ada prodi apa aja sih dan jurusan apa aja sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta? Kalau di kami itu ada 4 jurusan 11 prodi Mbak. Jadi kalau 4 jurusan itu ada TLM, perawat, visio, terus juga ada bidan. Nah kalau yang prodinya itu ya macam-macam. Ada kayak D3 TLM, D4, terus alih jenjang, profesi, kayak gitu-gitu sih Mbak. Namun untuk D3 dan D4 ini hampir di seluruh jurusan ini ada D3 D4. Namun di fisioterapi itu kita hanya ada program D4-nya saja dan profesi kayak gitu. Jadi untuk D3 fisioterapi itu di kami mungkin belum ada kali ya, bukan nggak ada gitu. Mungkin nanti akan ada gitu. Iya. Terus juga kita ada prodi baru itu namanya Promkes ya, promosi kesehatan. Itu baru ada tahun 2020 Iya. dan baru memang selama 2 tahun, karena baru 2 tahun jadi baru diakreditasi. Iya. Jadi baru ada 2 angkatan ini Mbak. Sama yang ini baru 3 ya? Iya. Kemarin juga kita habis melaksanakan PKKMB gitu Mbak. Jadi ya baru masuk yang mahasiswa baru gitu. Baik. Wah, menarik banget ya prodi dan jurusannya, ternyata ada banyak banget yang teman-teman bisa pilih. Lalu untuk informasi mengenai beasiswa nih Mas Mbak, kayaknya kalau seputar beasiswa sepertinya semua Sobat Jakban juga kepo nih terkait beasiswa nih. Mungkin bisa dijelaskan nih ada beasiswa apa aja sih yang bisa ditempuh sama mahasiswa baru nantinya di tahun depan, mungkin bisa dijelaskan Mas Mbak. Ya, untuk beasiswa itu kita ada beberapa beasiswa yang kita lakuin ya, yang kita diadakan oleh kampus kita. Itu pertama ada beasiswa Gakin. Nah, itu tuh terkhusus untuk teman-teman yang memang membutuhkan biaya lebih kayak gitu. Jadi memang ada persyaratan tertentu yang tidak seluruh mahasiswa bisa mendaftar gitu Mbak. Terus kemudian yang kedua itu ada beasiswa MAPRES. Nah itu terkait dengan akademiknya, mungkin kalau ini kan khusus di akademik dan non akademik karena berdasarkan nilai dari IPK. Nah MAPRES ini mungkin yang terbaik gitu nanti bisa mendapatkan beasiswa MAPRES ini kayak gitu. Terus kemudian yang ketiga ada apa lagi yang tadi? Padinakes ya? Iya, ada Padinakes, ada Padinakes. Jadi kalau Padinakes itu untuk beasiswa yang diselenggarakan sebenarnya bukan dari kampus, tapi dari kementerian. Nah itu tuh untuk mahasiswa kesehatan, bisa dibuka aja nanti di webnya Padinakes ya Mbak. Gitu. Jadi persyaratannya ini memang dikhususkan untuk mahasiswa Poltekkes sama mahasiswa yang punya kesenjangan kesehatan kayak gitu. Iya. Baik Mas, wah berarti tadi beasiswanya bisa lebih dicari tahu lagi nih teman-teman di sosial media dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Pastinya nanti bakalan di-share juga ke teman-teman terkait beasiswanya. Lalu kita lanjut ke pembahasan selanjutnya nih Mas, terkait organisasi. Mungkin bisa dijelaskan Mas Mbak, organisasi apa aja sih yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini? Entah itu dari segi UKM atau ormawa luar, eksternal, mungkin bisa dijelaskan? Silakan. Siapa dulu? Silakan. Oke. Ya kalau terkait dengan kalau di kami itu namanya LKM, itu untuk keorganisasiannya, itu lembaga keorganisasian mahasiswa. Jadi di kami itu ada 7 LKM Mbak, jadi terbagi menjadi 2, itu ada LKM pusat dan LKM jurusan. Nah kalau yang LKM pusat itu seperti yang kita tahu itu ada BEM kayak kami,
Badan Eksekutif Mahasiswa. Lalu yang legislatifnya itu ada DLM namanya. Lalu yang ketiga itu ada UKM, itu kegiatan mahasiswa ya. Mungkin teman-teman sobat Jakban juga paham gitu kan. Nah, terus yang jurusan itu ada 4. Nah, ini kita itu namanya himpunan mahasiswa jurusan, itu HMJ. Itu ada sesuai dengan 4 jurusan kami, berarti ada 4 HMJ juga. HMJ TLM, Fisio, Perawat, Bidan kayak gitu. Terus kalau untuk UKM-nya sendiri itu memang kita terbagi menjadi beberapa bidang kayak kerohanian, terus ada bidang seni dan segala macamnya kayak gitu. Ada kayak pramuka, voli, basket, futsal, badminton, terus ada tari juga, Ratu Jaru ya. Nah itu banyak. Terus mungkin izin nambahin aja ya terkait UKM sendiri. Jadi sebenarnya minat mahasiswa kan memang dilimpahkan ke UKM. Cuman di HMJ sendiri itu ada namanya komunitas. Dia mirip UKM, cuman di bawah naungannya si HMJ. Kayak gitu. Jadi di UKM punya, di jurusan juga punya. Karena beda-beda peminat nih. Misalkan di jurusan bidan lebih cenderung ke Rata Jaro. Biasanya itu ada di komunitas yang dipegang sama HMJ. Terus mau nambahin juga yang eksternal ya. Jadi kalau Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 itu ada mengikuti tiga organisasi eksternal. Yang pertama ada FKMPI, ada Forkompi sama FMK. Baik, ternyata banyak banget ya ormawa yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini. Ada ormawa eksternal maupun internal dan UKM-nya luar biasa banyak dan sangat menarik nih teman-teman. Mungkin teman-teman bisa cek lagi di IG BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 terkait ormawa tersebut. Baik, untuk keunikan tadi kan sudah dijelaskan ya satu keunikan dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Mungkin ada keunikan lain nih yang mau diceritakan ke Sobat Jakban. Silakan Mas Mbak. Keunikan, gimana silakan? Iya, jadi kan tadi udah sempat disinggung ya Mbak. Kalau kita punya prodi baru namanya promosi kesehatan. Nah, prodi ini masuk dalam jurusan kebidanan. Jadi kalau stigma teman-teman di Indonesia bidan itu nggak ada cowok, di kami bidan ada cowok. Karena promkes masuk ke bidan, jadi Pak Bidan. Oh, baik. Iya, jadi kalau cowok-cowok promkes itu ya disebutnya bidan cowok gitu. Wah, menarik banget teman-teman. Mungkin teman-teman kalau penasaran bisa langsung masuk jurusannya nih biar lebih tahu nih Pak Bidan tuh seperti apa gitu. Karena kalau itu tuh berpengaruh juga sih, karena kan kita ada kegiatan di itu tuh ada kegiatan lomba gitu. Nah itu biasanya kalau yang sport olahraga, nah kalau bidan kan futsal, basket gitu kan, sulit gitu kan kalau perempuan gitu ada penilaiannya juga disesuaikan biar fair. Nah makanya semenjak ada bidan cowok ini, jadi ada perwakilannya gitulah untuk cowok. Terlalu ribet ya. Iya untuk kita gitu. Baik, wow sangat menarik ya teman-teman. Kita beralih ke prestasi nih Mas Mbak. Pastinya Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini prestasinya luar biasa banyak ya. Mungkin bisa disebutkan beberapa prestasinya yang sangat luar biasa ini kepada teman-teman. Ya untuk berbicara tentang prestasi pastinya banyak ya dari kampus kita. Nah kalau di beberapa kemarin itu banyak yang menang di taekwondo, itu terfokus di taekwondo. Iya itu ada juara 1, 2, 3 itu dari kita tuh ada tiap perwakilannya kayak gitu untuk taekwondo ini. Terus juga ada Ratu Jaru dan segala macamnya. Jadi kita pun banyak mengikuti event-event yang ada di luar gitu loh. Jadi kan untuk membawa nama baik citra kampus kita juga gitu kan, baik dari nasional maupun dari yang internasional gitu sih Mbak. Terus juga ada juga ini sih Mbak Leli, kita kebetulan pada tahun lalu memenangkan mahasiswa berprestasi nasional tingkat 1 dari jurusan Anda ya Mas? Iya, TLM. Dari jurusan TLM. Kebetulan namanya Kak Olivia Riyandi. Jadi beliau memang aktif di organisasi internasional. Jadi mendukung juga tuh teman-teman buat yang mau jadi mawapres. Iya. Kayak gitu sih paling. Untuk akhir-akhir ini alhamdulillahnya tuh lagi banyak mahasiswa yang gencar-gencarnya mengikuti kegiatan internasional yang ternyata juga menjuarai kayak gitu. Wah baik, luar biasa banget ya teman-teman. Ngomong-ngomong tentang event dan kegiatan nih ya, dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini setiap ormawanya itu ada nggak sih event atau kegiatan yang paling ditunggu-tunggu sama mahasiswa nih? Kira-kira ada kegiatan apa sih yang kayak mahasiswa nih nunggu banget nih event ini
terlaksana gitu? Mungkin bisa dikasih tahu teman-teman yang lain. Oke, kebetulan ini kan kalau dalam satu periode ya, kita sudah berjalan setengah periode. Nah, berjalan lagi setengah periode lagi nih ke depannya. Nah, kalau di yang setengah periode akhir itu biasanya kita lebih terkhusus di internasionalnya, Mbak. Gitu. Jadi event-event besar memang ada di menjelang akhir kayak gitu. Jadi bagi untuk teman-teman mahasiswa baru itu pun bisa ikut melaksanakan kayak gitu. Itu ada kalau dari kami sendiri dari BEM itu ada namanya Polsek. Itu pekan olahraga. Nah, itu kita dari baik nasional maupun internasional itu ada, dan kita sedang merancang, sedang mempersiapkan biar Polsek ini nih bisa banyak peminatnya, terus juga dari baik luar maupun dalam negeri kayak gitu sih, Mbak. Terus juga ada seminar internasional, terus juga dari masing-masing HMJ pun banyak yang akan dilaksanakan kayak gitu. Oke. Terus mungkin mau nambahin ya Mbak? Iya. Terkait atensi mahasiswa tertinggi ini biasanya dari periode ke periode itu yang saya perhatikan itu ada namanya AKSMI. Kalau tadi kan Mas Rizky menjelaskan di periode akhir. Iya, di setengah periode akhir. Nah, setengah periode awal ini ada namanya AKSMI. Jadi AKSMI itu adalah program kerja yang dilaksanakan oleh Badan Eksekutif Mahasiswanya Minat Poltekkes bakat. Jakarta 3. Nah, itu tuh tentang tadi sama art, sport, knowledge, entertain kayak gitu. Nah, itu tuh ajang sebenarnya tujuan dibentuknya si AKSMI ini untuk mempersatukan jurusan. Jadi makanya kenapa ditunggu-tunggu banget, karena kan kita biasanya capek nih ya, kita habis kuliah dan segala macam. Ada yang kampusnya di kimia, ada yang di Pulau Mas. Nah, makanya pada saat itu dan alhamdulillah berkelanjutan, program kerja ini tuh jadi pemersatu mahasiswa kayak gitu. Wah, luar biasa. Sudah AKSMI 13 ya, itu artinya udah 13 tahun kita ngelaksanain AKSMI ini kayak gitu. Wow, luar biasa, sangat menarik banget nih Sobat Jakban. Kita kembali ke prodi-prodi dan jurusan nih ya yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini. Untuk lulusan nih, mungkin kan Sobat Jakban nih banyak yang penasaran nih, kira-kira kalau masuk jurusan ini prospek kerjanya apa ya? Aku akan jadi apa ya gitu kan? Mungkin bisa dijelaskan nih dari masing-masing jurusan dan prodi yang ada di Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 ini, prospek kerjanya itu apa? Ya, sesuai namanya ya, Poltekkes Kemenkes Jakarta gitu. Pastinya kita berada di naungan Kementerian Kesehatan. Yang itu berarti kita lulus pun jadi tenaga kesehatan kayak gitu. Sekali. Nah, kita memang benar ada 4 jurusan seperti tadi yang kami bilang juga. Jadi untuk kayak TLM itu ya mungkin teman-teman ada yang beberapa dari jurusan TLM pastinya paham mengenai peluang kerja maupun nanti prospeknya ke depannya itu bagaimana kayak gitu, karena kita pastinya itu berada kurang lebih sebagian besar itu memang ada di laboratorium, jadi kayak pemeriksaan darah, glukosa, urin maupun feses dan segala macamnya, jadi kita naungin itu gitu. Terus kemudian juga dari kebidanan kan ada Mbak IP, mungkin bisa jelaskan. Oke, saya izin menambahkan ya, kalau misalkan dari kebidanan sendiri, pastinya yang pertama pasti jadi bidan. Betul sekali. Terlepas tempatnya di mana, ada yang di klinik bisa, di rumah sakit bisa, di puskesmas bisa, dan bahkan bisa juga jadi seorang yang lagi hits banget nih, jadi konten kreator Mbak. Benar. Iya, jadi konten kreator. Jadi kalau misalkan bidan itu dia nggak mau terjun untuk pelayanan, dia biasanya mengedukasi teman-teman, mengedukasi ibu-ibu hamil atau mengedukasi remaja, tergantung konsumnya mau ngambil apa nih, anak, ibu hamil atau apa. Karena kan bidan ranahnya memang di perempuan ya, siklus hidup perempuan. Terus kalau misalkan perawat, yang saya tahu perawat itu pasti jadi perawat, sama juga tempatnya opsional. Bahkan bisa buka klinik juga yang memang nanti ketika dia mau memutuskan suatu hal butuh kerjasama juga sama dokter, sama tenaga kesehatan yang lainnya kayak gitu. Terus Visio. tar dulu kalau tar dulu sebentar, sama paling ada namanya juga AGD. Kalau itu saya baru tahu banget sih. Jadi ada alumni yang memang kerja sebagai AGD, jadi ambulan gawat darurat. Jadi tuh di perawat tuh sebenarnya prospek kerjanya banyak dia kayak dokter, cuman menyesuaikan sih. Jadi itu juga saya baru tahu, mungkin nanti teman-teman bisa langsung
masuk aja nih ke Poltekkes Jakarta 3 supaya cari tahu lebih dalam. Mungkin Mas Rizky bisa menambahkan yang visio Oke, ya. iya. Itu ada fisioterapi. Nah, pastinya khusus di kayak bagian terapi dan segala macamnya itu terkhusus di anatomi tubuh, tulang dan segala macamnya. Atau mungkin yang sering kita dengar sekarang tuh kayak pijat letak-letak gitu kan. Nah, iya itu juga benar. kita dari fisio mungkin ada beberapa bagian yang kayak gitu Mas. Mungkin mau ditambahin dari Mbak ini? Oh iya. Ya mungkin Terkait tadi fisioterapi, mau nambahin yang fisioterapi buat teman-teman kan, rata-rata teman-teman sobat Jakban atau teman-teman masyarakat umum tuh taunya fisioterapi itu memang dengan stigma yang buruk tukang urut ya. Padahal nih teman-teman, ini izin meluruskan aja ya. Jadi setelah saya sharing sama teman-teman yang memang berkuliah di fisioterapi, itu tuh prospek kerjanya banyak teman-teman. Jadi yang pertama yang lagi booming banget itu fisioterapis atlet, Mbak. Wow. Jadi kalau misalkan atlet-atlet ini di RSKO nih, di rumah sakit olahraga, itu tuh yang istilahnya yang menterapikan itu mereka-mereka itu gitu. Dan memang kalau misalkan mau ngomongin gaji ya itu besar banget kayak gitu. Terus ada juga fisioterapis anak, kalau misalkan memang anaknya ada keterlambatan atau kayak gimana, nah itu bisa banget dari fisioterapis juga. Dan prospek-prospek kerja lain yang memang kita harus masuk dulu nih sebelum kita tahu lebih lanjut kayak gitu. Wah, luar biasa banget ya untuk prospek kerjanya, sangat banyak dan sangat luas. Tapi kembali lagi ke Sobat Jakban, untuk prospek kerja ini tergantung dari pilihan masing-masing gitu. Wah, informasi hari ini sangat luar biasa ya, sangat banyak dan mengedukasi teman-teman semua ya. Baik Mbak, kita lanjut ke sosial media kali ya Mbak ya. Untuk sosial media dari Poltekkes Kemenkes Jakarta 3 sendiri, mungkin bisa dikasih tahu nih Sobat Jakban, untuk sosmednya yang sangat up to date itu bisa diakses di mana aja gitu. Bisa disebutkan. Kita banyak sosial media yang kita punya dan itu juga aktif di kami. Jadi untuk teman-teman Sobat Jakban yang memang ingin tahu lebih lanjut mengenai kita, karena kan tadi kita menyampaikan mungkin hanya beberapa gitu, namun secara rinci ataupun secara garis besarnya nanti teman-teman bisa lihat di IG kami, itu ada BEM Poltekkes Kemenkes Jakarta 3. Iya, untuk username-nya mungkin ya, kalau misalkan username-nya itu di Instagram ada BEM Poltekkes JKT 3. Kalau untuk username dari Polteknya sendiri Poltekkes JKT 3. Terus dari websitenya mungkin bisa di searching dulu di Google, Poltekkes Jakarta 3. Itu biasanya ada langsung teratas websitenya apa. Mohon maaf saya lupa, nanti bisa dilihat di sini. Iya, baik. Oke, kayak gitu sih. Mungkin terus mungkin ada Twitter, bisa di search juga PKJ_3. Udah, itu aja sih. Iya, terus juga ada YouTube. Iya, ada terus YouTube, betul. Nah, di search aja. Baik, wah sosmednya ternyata juga banyak nih Sobat Jakban. Sobat Jakban bisa akses semua sosmednya yang sudah disebutkan oleh Mas Rizky dan Mbak Hanifah tadi. Baik Mas, Mbak, wah terima kasih banyak nih atas waktunya ya. Nggak kerasa kita sudah di ujung waktu untuk sharing-sharing hari ini. Terima kasih banyak kepada Mas Rizky dan Mbak Hanifah atas penjelasannya yang luar biasa. Sangat informatif tentunya, jadi menambah wawasan kita semua ya Sobat Jakban. Sebelumnya kita ada sedikit merchandise Jakban nih untuk kenang-kenangan ke Mas Rizky dan Mbak Hanifah karena sudah meluangkan waktunya untuk berbagi informasi. Siap, terima kasih banyak Mbak. Baik. Dan teman-teman Jakban ya. Waduh. FKMPI. Sebenarnya kita pun nggak minta ini ya. kita diminta untuk podcast aja udah seneng banget ini. Untuk wadah kita saling berbagi gitu kan. Iya, ini sedikit kenang-kenangan aja. Aduh, biar terima kasih ingat banyak. terus sama FKPI Jakban nih. Pasti dong. Pasti dong. Baik, sekali lagi saya mewakili tim podcast Jakban mengucapkan terima kasih banyak kepada Mas Rizky dan Mbak Hanifah dan juga teman-teman semua yang sudah menyaksikan podcast Jakban hari ini. Jangan lupa untuk selalu stay tune, like dan subscribe YouTube FKMPI Jakban ya teman-teman. Sampai ketemu lagi di lain waktu. Sampai jumpa. Sampai jumpa Sobat Jakban.